Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Kali ini temanya berjudul yang sudah tidak tahan mau mengejar kamu, ya. Jadi kita lihat siapa yang sudah tidak tahan pengen ngejar kamu, begitu bestie. Oke, kita mulai ya. Oke. Wah, jadi aku ngerasa seseorang ini dia tidak bahagia di sana, ya. Dia tidak bahagia meratapi kehidupannya, tidak bersama kamu, tidak dekat kamu. Ya, dia merasa sedih gitu. Bahkan kalau dia fokus ke yang lain atau dia berhadapan dengan yang lain, ya dia tidak bahagia begitu. Jadi aku ngelihat orang ini, dia pengen banget melepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan. Dia pengen banget freedom gitu. Dia kayak orang yang pengen punya jati diri, dia pengen memperbaiki diri, dia pengen mengusahakan orang yang bikin dia bahagia. Jadi ya sesungguhnya kamu yang bikin dia bahagia. Berarti kamu yang pantas diperjuangkan begitu. Kamu yang pantas diusahakan. Tapi ya itu sih orangnya kayak kalau memang sudah waktunya, aku tidak ada pengaruh dari yang lain. Kalau memang sudah waktunya aku jadi diri sendiri, ya aku maulah kejar kamu gitu. Bahkan udah nggak tahan ya, nggak tahan say. Beberapa kalian, aku ngerasa kamu kayak cahaya ya. Kamu kayak cahaya di kehidupan orang ini. Bisa juga akhirnya hatinya tercerahkan, atau dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk dari Tuhan semesta gitu, dan dia kayak ngerasa mau gak mau harus bicara sama kamu, harus sesegera mungkin berkomunikasi dengan kamu. Dan aku ngeliat dia ini sudah capek ya, terlihat naif. Dia sudah capek terlihat bodoh. Dia ngerasa apa yang dilakukan selama ini kayak membuat dia semakin terpojok. Apa yang dia lakukan ke kamu selama ini bukannya bikin dia bahagia, malah bikin dia menderita. Misal, dia kira dia bisa tanpa kamu, tapi ternyata tidak. Dia kira dia bisa baik-baik saja setelah mengabaikan kamu, setelah nyakiti kamu. Ya ternyata dia tidak bahagia gitu. Nah, dia kayak bener-bener candu sama kamu. Aku rasa kalau ini orangnya sudah berlalu ya, dia susah banget lupa sama kamu, atau dia bisa mencintai kamu seumur hidupnya. Jadi dia menjadikan kamu orang yang di masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Jadi di sini ada yang ngerasa, ya kamu juga lah yang ada di masa depan aku. Aku pengennya masa depanku sama kamu. Begitu, ya. Nih, bapernya sudah meronta-ronta, terbawa perasaan ke kamu ya. Oke, kita lihat dulu ini amplop berisi surat ya. Yang isinya pesan tentang yang sudah tidak tahan mau mengejarmu ya. Aku sudah tarik energinya tentang yang gak tahan lagi gitu bestie, pengen kejar kamu ya. Nah, yang pertama, dia berkata begini,
Waktu terus berlalu. Kukira bisa tidak bicara sama kamu, tapi ternyata aku tak mampu untuk terus begitu. Aku merindukanmu. Aku rindu tutur katamu, senyumanmu, dan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Jadi orang ini ngerasa selama ini dia sudah menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu, berada di siklus yang begitu-begitu ya. Jadi dia rasa waktu terus berlalu dan aku akhirnya tahu gitu. Bahwasanya aku kira aku sanggup tanpa kamu, tanpa bicara, tanpa berkomunikasi, tapi ternyata nggak bisa. Aku nggak mampu lagi kalau kita begitu-begitu aja. Jadi dia katakan, ya aku rindu sama kamu, aku rindu tutur katamu. Jadi orang ini sebenarnya suka sama cara bicaramu. Siapapun ini ya, ini kan bisa Dora, Nobita, Suneo, Shizuka, bisa Frankie, Barbara, atau siapapun ya. Ada yang suka tutur katamu. Dia kayak, aduh seneng banget sih ngobrol sama kamu. Meskipun ada konflik, drama, atau apapun ya. Intinya sebenarnya seru ya, asik banget bicara sama kamu. Jadi rindu ngobrol. Kayak pengen cerita-cerita sama kamu. Ya, ada yang rindu senyumanmu, ada yang merasa senyuman kamu manis, dan ada yang mengakui kebaikan itu ada di dalam dirimu. Jadi rindu ya, rindu banget diperlakukan baik sama kamu. Rindu servis dari kamu. Aku rindu caramu mencintaiku. Aku rindu cara kamu menyayangi aku sepenuh hati. Nah, ada yang kayak gitu ya. Oke, terus dia katakan, aku pernah berpikir begitu berat jika bersama kamu. Tapi ternyata aku jauh lebih tidak kuat jika kehilangan kamu. Jauh di dalam lubuk hati, sesungguhnya kamu pemenang di hati ini. Nah, jadi ini maksudnya, dia kira berat banget ya, begitu capek atau ya begitu drama sebenarnya bersama kamu. Karena kan kamu juga manusia biasa ya, ada kelebihan, ada kekuranganmu. Tapi ternyata aku jauh lebih tidak kuat kehilangan kamu. Ternyata aku jauh lebih tidak kuat kehilangan kamu gitu ya. Jadi ya akhirnya dia bilang di dalam lubuk hati, sesungguhnya kamu pemenangnya. Aku udah bandingkan kamu sama si ini, si itu, atau ya aku udah jalani semuanya. Ternyata aku ngerasa kamu yang paling baik gitu. Terus ada yang bilang, aku pun pernah menghapus jejakmu, menghapus kontakmu. Tapi tetap aja, aku tidak bisa menghapus kamu di dalam hatiku. Maafkan keegoisanku selama ini. Aku gak sanggup jika kita menjadi lebih jauh lagi, ya. Jadi ini siapa ini ya? Dia bilang, aku sebenarnya pernah mencoba menghapus jejak kamu. Aku pernah menghapus kontak kamu. Ya beberapa kalian dealing sama orang yang begini ya. Dia mengaku dia pernah hapus kontakmu sejenak gitu, atau dia pernah ya tidak lihat kamu lagi lah di WhatsApp, tidak mau lihat kamu di sosmed. Ya dia rasa itu terbaik. Tapi tetap aja nggak bisa menghapus kamu di hati saya gitu. Istilahnya ya kita bisa memblok, kita bisa batasi komunikasi dengan siapapun kan. Tapi memblok hati itu nggak bisa. Menghapus kamu di hati saya nggak segampang itu. Menghapus jejak kamu di perasaan saya kan nggak segampang itu. Jadi ya dia minta maaf ya. Maafkan keegoisan aku selama ini. Aku nggak sanggup jika kita semakin jauh gitu. Mungkin kamu jadi ikutan menjauh mungkin ya. Kan dia katakan, aku sebenarnya nggak sanggup loh. Aku nggak sanggup kalau kita lebih jauh lagi. Aku nggak kuat kalau kita semakin menjauh. Jadi kamu jangan menutup diri juga. Kamu jangan batasi dirimu juga. Ya kalau kamu ikutan kayak aku batasi diri ya, kita kan semakin jauh gitu. Dan aku nggak sanggup ya. Ada yang sesedih itu. Terus
Dia bilang, sesungguhnya aku sudah tidak mampu berkata-kata lagi, karena aku sudah sangat malu untuk menghadapi. Jujur, yang aku inginkan sebenarnya hanya pertemuan, menatap wajahmu, memeluk dirimu, dan berkata bahwa aku ingin kamu, aku maunya kamu, kamu yang aku mau. Nah, wah, sungguh wididiu dan wadidau gemoy gitu ya. Jadi, ini maksudnya opo ya? Jadi gini, dia bilang, sebenarnya ya, aku tuh udah nggak tahu harus ngomong apa, aku nggak tahu harus bicara apa, karena aku udah malu, ya, malu karena aku bikin salah, bikin ulah, bikin huru-hara gara-gara. Aku udah malu lah menghadapi kamu, udah malu bicara ini itu ke kamu. Atau sudah malu sebenarnya kalau bicaranya dari sosial media, sudah malu bicara dari komunikasi di sosmed gitu. Jadi sebenarnya jujur aku hanya ingin pertemuan, aku hanya ingin kita tatap muka, aku hanya ingin menatap wajahmu, terus aku pengen memeluk kamu, dan aku pengen banget cuma bilang aku mau kamu. Aku hanya ingin bilang aku maunya kamu, ya kamu yang aku mau. Hanya itu aja sih ya. Berarti ini orangnya ya gitu, dia merasa sudah lost gitu, kayak ya intinya sudah begitu tersiksa dengan apa yang dia rasakan. Kayaknya tidak ada gunanya lagi berdebat, tidak ada gunanya juga ya aku bicara gitu ya. Tapi aku hanya pengen lihat kamu, peluk kamu, dan aku bilang aku maunya kamu. Itu aja sih, kan ya aneh-aneh nggak jelas gitu. Ya itu suara hatinya gitu. Aku tarik energinya itu ya. Waktu aku narik energi orang ini ya kita senyum-senyum lah ya. Oke. Jadi ini ada pesan semesta. Pesan semesta tentang ada yang mau melakukan perjalanan di dekat kamu. Dia bisa saja mengetuk pintu rumahmu. Wah, kamu sungguh mempesona dan kamu sangat berjaya. Ada yang membutuhkan kamu. Dia, mereka, teman atau keluargamu. Jadi mungkin dalam waktu dekat, ya entah kamu sadar atau tidak, ada nih yang mau melakukan perjalanan di dekat daerah kamu. Ada nih yang mulai-mulai mencari kamu gitu, sengaja atau tidak sengaja. Terus orang ini bisa aja tiba-tiba mengetuk pintu rumahmu. Dia tiba-tiba tahu alamatmu, begitu? Ya, dia mencari kamu lah. Jadi ada nanti yang mengetuk pintu rumahmu ini, bisa teman, keluarga, ya bisa dia juga sih, atau siapapun lah ya yang memang mencari kamu. Ya, yang pasti dia suka sama kamu. Karena di sini dibilang kamu tuh mempesona dalam waktu dekat, kamu berjaya dalam waktu dekat. Mungkin ya, kamu semakin bersinar, bagus gitu rezekimu, orang-orang akan melihat kamu berhasil, sukses gitu. Dan makin banyak kan yang membutuhkan kamu. Ya, bisa teman, keluarga, atau siapapun ya. Oke. Dan terakhir, sesungguhnya Tuhan dan semesta telah menyinarimu dengan cahaya. Bersinarlah, tebarkan cinta, maka kamu akan dikejar cinta. Tebarkan berkah, maka kamu akan dikejar rezeki yang melimpah ruah. Wah, jadi ini maksudnya tentang afirmasi harapan yang bisa menjadi manifestasi, ya bisa terwujud gitu. Hukum tarik menarik ya. Jadi teruntuk kalian ya, apa ya, kalau kamu memang orang baik, pernah sabar, penyayang, kamu pernah bijaksana, begitu? Atau ya kamu sudah memaafkan, mengikhlaskan. Di sini dikatakan semesta ya udah bersinarlah. Cahaya itu udah ada dalam dirimu.
Kamu tinggal tebarkan cinta, ya. Tetaplah baik kepada semua orang, tebarkan kasih sayang, maka kamu akan dikejar oleh cinta. Cinta akan mengejar-ngejar kamu nantinya. Siapapun akan datang satu persatu yang memang mencintaimu. Jadi nggak perlu kan ngemis-ngemis cinta, gitu kan. Nggak perlu ngemis-ngemis perhatian. Kamu cukup baik aja ke semua orang. Tetaplah di jalan yang benar dan baik ke semua orang. Itu membuat kamu dikejar-kejar nanti oleh orang-orang, ya, yang cinta sama kamu lah, gitu ya. Lalu tebarkan berkah. Jadilah orang yang penuh berkah. Tetap baik sama siapapun. Ya, kamu akan dikejar rezeki. Ya, rezeki yang melimpah ruah. Jadi ya, kalau bisa menabur lagi, menabur aja lagi. Karena menuai lagi nantinya. Rezeki melimpah ruah akan mengejar kamu. Begitu kakak. Oke, minum dulu sana ya, yang aus. Tara. Nah, kita lanjut di kotak-kotak yang ini sih, gemes dan gemoy ya. Ini satu kotak ya. Oke. Ops. Nah, kita lihat lagi ciri yang sudah tidak tahan mau mengejarmu. Tara. Ih, apa ini? Wah, kita sebut saja namanya siapa ini. Ya itulah. Jadi, ini ada orang yang sudah lama kenal sama kamu ya. Apa teman lama ini ya, teman kecil, teman yang kamu kenal sekolah. Ya, kenalnya pas usia muda. Atau memang ada yang sudah lama banget ya. Cuma aku ngerasain sense petunjuk kayak orang ini ya, udah lama suka sama kamu. Dia sudah lama mencintaimu, sudah lama memendam perasaan sama kamu. Ya, orangnya lucu-lucu, gemes gitu, tapi menyebalkan ya. Menyebalkan karena dia tertutup ya. Dia tuh, ya dia bisa gitu, nggak jujur selama ini. Orangnya tertutup sih, ada misteriusnya. Cuma nanti kalau dia udah nggak tahan memendam perasaannya, ya dia kan kejar kamu kan, gitu. Ya kalau dia udah tahu bahwasannya dia harus melakukan sesuatu, dia akan lakukan ke kamu. Oke, dan aku ngerasa yang sudah tidak tahan ya mau mengejar kamu. Ini kan bisa beberapa orang ya, beberapa orang gitu, atau lebih dari satu. Nah, tadi ada yang karena cinta kan, karena sayang, rindu, dan sebagainya. Tapi ini ada juga yang, apa ya, ya gitulah, ada yang toksik-toksik, drama-drama. Ya biasalah, hidup kan ada aja cobaan, ada aja drama. Jadi, yang mau mengejar kamu pun ada yang masih mau menghadirkan drama, menghadirkan huru-hara. Jadi ya, ada nih yang kayak mau bicara, tapi bicaranya nggak enak gitu. Ini bisa temanmu ya, kawanmu, lawanmu, saudara, keluarga, atau siapapun. Ada nih yang mau ngejar kamu, tapi bicaranya itu penuh dengan drama, triki-triki, manipulasi. Ya, beberapa di sini bisa mengadu domba, membuat kamu jadi panas, emosi, sensitif, membuat kamu jadi baper, atau ya gitulah. Ya, tapi orang yang seperti ini sudah hempaskan hus-hus sana gitu ya. Atau ya udah di-cut aja gitu. Ya batasilah dirimu. Kamu kan sudah bisa seleksi mana yang positif, mana yang negatif. Ya, saring aja yang positif. Yang positif saja yang diterima, gitu ya. Oke, tapi di sini ada yang mau berubah menjadi lebih baik ya. Kayaknya ada orang yang sudah mau belajar dari kesalahannya dan memperbaiki dirinya, kemudian memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada orangnya yang berisi, ya, bisa berisi badannya, bisa vice versa. Atau isi kepalanya itu, hatinya itu isinya kamu semua, gitu ya. Maksudnya apa ya? Bisa juga orang ini banyak yang dia pendam, sudah sangat berisi ini yang dia pendam. Airnya kan meluap, ya kemudian tumpeh, meluber, yang nggak tahan lagi lah. Kalau mau bilang ini ya bilang itu ya itu, ya bilang itu jadinya. Jadi ya very ribet dan ya memang gitu, orangnya rumit ya. Jadi
Ini bisa vice versa, ada yang berisi, aku rasa. Bisa aja dia ngerasa kamu orangnya berisi, kamu orangnya penuh pengetahuan, kamu orangnya bijaksana, cerdas, atau memang kamu orangnya berisi secara spiritual, berisi akal budimu, berisi rezekimu, atau apa ya. Dia ngerasa kamu orang yang bisa membuat dia fulfillment, dia merasakan kesempurnaan cinta bersama kamu. Oke, ini ada orangnya lumayan tinggi ya, aku rasa. Ada sih yang lumayan tinggi, proporsional mungkin ada. Terus ini ada yang apa ya, pengen ngajakin kamu ketemu, terus kita jalan, kita makan bareng. Ini ada berurusan dengan hukum, berkaitan hukum ya, beberapa hukum karma, mungkin ada yang sudah menerimanya. Ada juga tentang legalitas ya, tentang ada yang menikah, sudah pernah menikah, atau ada yang bercerai, sudah pernah bercerai, atau ingin bercerai, ada begitu. Jadi yang jelas kalau orang ini tidak ada intervensi dengan yang lain, ya disitulah dia tidak tahan lagi, mau mengejar kamu. Contoh, ketika gua ngerasa ya gua nggak ada terikat dengan yang lain, atau ya lu nggak ada terikat dengan yang lain, ya apa salahnya kalau udah nggak tahan ngejar-ngejar lu lagi gitu. Ya itu sih intinya, di saat sudah sendiri-sendiri, nggak ada campur tangan yang lain, baru dia di situ nggak tahan ngejar kamu ya. Terus ini ada yang nggak tahan mau ngejar kamu karena mau menawarkan apa ini ya, beberapa ada yang mau ngejar kamu karena uang, ada yang mau ngejar kamu karena bisnis, karena usaha, mungkin ada yang ngejar karena mau jualan gitu. Say, sini say, aku mau jual ini, ada ini itu, beli dong say. Nah kayak gitu. Atau ada yang mau menawarkan hubungan, kerjasama, ada yang menawarkan bisnis, usaha atau apa sih, atau hubungan kerja gitu. Ya adalah yang ngejar soal kayak gitu. Ini ada warna hitam ya, orangnya mungkin sedang berada di dalam kegelapan, jadi dia butuh kamu, kamu bisa memberikan cahaya. Bisa ini orangnya, ya itu ada naungan ilmu hitam ya, beberapa. Bisa juga kulitnya gelap ya, ada yang kulitnya gelap atau vice versa. Tapi ada juga yang kulitnya coklat ya, ini ada coklat, sawo mateng gitu kah kulitnya, kayak warna sawo mateng, coklat-coklat gitu. Bisa juga ada yang suka hitam, suka coklat, ada yang suka ungu, begitu. Ungu itu warna spiritual, aku rasanya. Mungkin orang yang sudah tidak tahan mengejar kamu, ini bagian dari perjalanan spiritualmu. Jadi kamu sudah punya kesadaran spiritual, ya dia jadinya pengen seperti kamu. Dia jadi pengen spiritual seperti kamu, ya orang ini akan lebih baik kayak kamu gitu. Wah, tulang rusuk yang udah gak tahan mau ngejar kamu, mungkin ini tanda-tanda jodoh ya. Jadi kalau kamu lihat dia kayak menggebu-gebu banget gitu say, ngejar-ngejar gue, ya ini mungkin calon-calon jodohmu ya, atau ya ada tanda-tanda jodoh sama dia, karena kamu tulang rusuknya, atau vice versa, dia tulang rusukmu, begitu. Wah, so sweet. Ya tulang rusuk itu kan apa ya, yang gak bisa tergantikan dengan yang lain. Kalau memang kamu tulang rusuknya, pasangan sejatinya ya kamu yang dikejar, atau vice versa, dia tulang rusukmu, pasangan sejatimu. Ini ada mata, mungkin ada matanya yang gemoy-gemoy gitu ya, mungkin dia suka matamu juga. Atau ya gitu, dia mata-matai kamu terus ya. Ini ada yang sibuk stalking, sibuk memantau kamu, sibuk cari tahu kamu. Ini ada telinga, mungkin dia ngejar kamu karena pengen didengarkan gitu. Dia ngerasa aku nggak tahan mau kejar kamu, pengen curhat, pengen cerita, aku pengen kasih tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Ya ini bisa dia ya, bisa siapapun, bisa teman atau keluarga juga. Oke? Kita lanjut. Wah kan, nah ini orangnya pernah lelet ya,
Dia pernah lambat banget, pernah menunda-nunda untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Di saat rindunya sudah menggebu-gebu, di saat dia ngerasa udah nggak tahan lagi, sudah kangen parah. Ini bahkan ada yang sampai sakit ya, sampai sakit badan, sakit mental, sampai nggak fokus ngapa-ngapain. Di saat disitu dia udah ngeblank banget, udah stres banget dan depresi ya. Saat itu orang itu ngejar kamu. Disitulah udah nggak tahan lagi ya, mau mengejar kamu. Ini ada energi teman ya, pernah menjadi teman, pernah dekat, ada relasi biasa, hubungan biasa, nggak jelas ya. Tapi dia stuck ya, dia mati rasa dengan orang lain. Kadang dipikir-pikir sama dia, aku kalau ngebayangin kamu, sebenarnya ada yang lebih dari kamu. Aku kalau ngebayangin kamu tuh sebenarnya nggak gimana-gimana juga kan, gitu. Tapi nggak tahu, aku punya perasaan yang kuat sama kamu. Aku mati rasa ke orang lain. Ya bisa aja aku awal-awalnya sosokan membangun chemistry dengan yang lain. Tapi habis itu aku bosan dengan yang lain, ya akhirnya kamu lagi yang aku cari, gitu. Oke, beberapa spiritual connection ya, koneksi spiritual yang gemoy-gemoy gitu ya. Jadi aku ngerasa ya ini ada twin flame, ada soulmate ya. Atau ya ada yang pernah toxic, pernah karmik, tapi naik level jadi twin flame, naik level jadi soulmate kalau mau berjuang bersama ya. Dan di sini dia akui kamu yang terbaik ya, terlepas dari kelemahanmu ya, dia akui kamu paling baik yang pernah dia kenal. Itu wah, kuat banget ini ya, energi spiritual connection. Dan aku ngerasa ini paling kenceng energi yang ketika dia sendiri, atau ketika kamu sudah sendiri, atau ya ketika kita benar-benar satu visi misi, bahwasanya ya kitalah yang harus berjuang, atau ya ketika aku dan kamu sama-sama menjadi diri sendiri, tidak ada pengaruh yang lain, ya disitulah udah gak tahan lagi mau ngejar, disitulah udah gak tahan pengennya segera bersatu, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung kasih huruf. Huruf ini di namanya dia, kamu, kalian vice versa ya, beberapa. Oke, wah, nih huruf dulu. Ada huruf Z, ada H, B, ada J, ada D, ada S, ada C, ada huruf M, ada O, L, ada R, G, P, ada X ya. Ini orang lama, ada T, ada A, ada F, ada M. Oke. Sekarang bulan spesial ya. Oke. Ada bulan Agustus, bulan Mei, Desember, Maret, Januari, November, Oktober, ada Juli. Zodiak dominan ada Taurus, Libra, Pisces, Scorpio, Leo, Gemini, ada Taurus. Sagittarius ya. Tadi Taurus sudah ya. Ini sekarang Sagittarius, lalu Capricorn. Oke. Tempat spesial. Tara. Nah, pernah ke tempat ini bisa, dekat daerah ini bisa, dari tempat ini boleh, atau pengen ke tempat ini juga boleh ya. Ada Banjarmasin, Lampung, Bali, Balikpapan, Bengkulu, ada Jepang, Medan, ada Jakarta, Surabaya, Gorontalo, Taiwan, ada Kendari, Jambi, Malaysia,
Depok, ada Madura, Aceh, Lamongan, Kupang, Tangerang, Hong Kong, ada Pekalongan, Madiun, Manado, ada Jogja, Makassar, ada Bangka Belitung, Semarang, Solo, ada Pekanbaru, ada Kerawang, Majalengka, dan Bukit Tinggi. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.